Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta kisah misteri, jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat, rizki, dan juga kesehatan. Amin. Pada episode kali ini, kembali saya membawakan sebuah kisah mistis yang dikirimkan oleh Mas Fauzi. Gimana keseruannya? Simak terus kisah ini sampai habis ya teman-teman. Tapi seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa sebelum memulai kisah ini agar apa yang dialami oleh Mas Fauzi tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman kisah hororku, kenalkan namaku adalah Fauzi. Kali ini aku mau membagikan kisahku sewaktu zaman sekolah dulu, di mana masa mudaku bisa dibilang adalah masa yang berapi-api. Karena banyak hal yang ingin aku dan juga teman-temanku tahu tanpa memikirkan efek dari apa yang kami perbuat. Aku dulu bersekolah di SMA yang tua, yang bisa dibilang sudah berumur puluhan tahun. Bangunan sekolah yang terlihat begitu kuno menjadi penanda kalau sekolah ini telah berdiri sejak zaman dulu. Sekolahku ini juga terkenal sangatlah angker karena ada beberapa ruangan yang sampai saat ini masih menyimpan sejuta misteri. Ditambah, sebuah sumur tua yang sudah ada sejak dulu membuat sekolah ini tambah mengerikan. Banyak yang percaya kalau sumur tua itu adalah sumber dari keangkeran sekolah ini, karena banyak yang meyakini kalau sumur itu adalah tempat pembuangan mayat pada zaman penjajahan dulu. Di suatu siang pada saat itu, kelasku sedang mendapatkan jam kosong. Nah, teman-teman pasti tahu gimana rasanya kalau sudah mendapatkan jam kosong. Pasti itu hal yang terindah pada saat kita sedang menjalankan jam pelajaran di sekolah. Karena saat itu aku dan juga Tio, temanku sedang gabut. Kami pun iseng-iseng untuk memainkan sebuah permainan terlarang, yaitu jailangkung. Jujur, sebenarnya aku belum pernah bermain hal yang berbau gaib, dan hal itu membuat aku menjadi takut. Tapi Tio terus meyakinkan aku kalau hal itu aman dan hanya untuk mengisi waktu di jam kosong ini. Lantas, aku dan juga Tio pun setuju dengan menggunakan pensil kecil dan juga dibantu oleh gantungan kunci yang berbentuk kepala manusia. Segeralah aku dan juga Tio membuat jailangkung dalam kelas. Awalnya, teman-teman yang ada di sana tidak tahu apa yang kami perbuat. Lalu, setelah membuat boneka tersebut, aku dan juga Tio segera membaca mantra jailangkung yang pernah kami dengar di film-film horor. Jailangkung, jailangset, di sini ada pesta. Engkau datang tidak diundang, engkau pergi tidak diantar. Dan mantra itu terus kami hafalkan berkali-kali. Awalnya tidak ada respon apapun yang terjadi pada boneka jailangkung yang telah kami buat. Hal itu membuat aku menjadi bosan dan mulai berhenti bermain. Namun tidak dengan Tio. Ia terus saja membaca mantra tersebut hingga tiba-tiba angin kencang datang dan meniup pintu kelas hingga pintu itu tertutup dengan begitu keras. Aku yang kaget segera melihat ke arah Tio, dan seketika tangan Tio yang sedang memegang boneka jailangkung itu bergerak tak tentu arah. Melihat Tio mulai panik, aku pun segera mencoba membantu Tio untuk menenangkan boneka yang baru saja kami buat. Namun, sontak saja tanganku malah ikut bergerak tak tentu arah, seakan-akan ada energi besar yang masuk pada boneka jailangkung. Lantas, Tio pun mulai bertanya pelan tentang nama dan siapa yang masuk dalam boneka tersebut. Seketika saja
boneka itu pun menuliskan namanya. Walau tulisan itu tidak jelas, samar-samar aku mencoba mengartikan apa yang ditulis oleh arwah yang telah masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut. Dan sebuah nama pun tertulis di sana, yaitu Damar. Melihat respon boneka itu bekerja, lantas banyak pertanyaan yang tidak berfaedah kami tanyakan dari wanita, guru, hingga ke hal-hal yang sangatlah tidak penting. Namun, hal itu bisa membuat kami tertawa lucu pada saat itu. Walau kami tidak tahu imbas dari permainan kami itu sangatlah membahayakan. Setelah merasa cukup puas, kami pun pada akhirnya segera mengakhiri permainan itu. Lalu kami menyuruh makhluk yang masuk pada boneka itu untuk pulang. Akan tetapi, boneka itu malah bergerak liar kembali dan mulai menuliskan kata-kata yang tidak kami pahami. Namun, Tio terus saja menyuruh makhluk itu untuk pulang. Akan tetapi, energi yang ada di sana malah menjadi semakin kuat. Dan tak lama berselang, satu persatu temanku di kelas, khususnya wanita, langsung saja mereka kesurupan. Hal itu sontak saja membuat kami semua heboh serta panik. Saat beberapa orang siswa ingin mengamankan wanita yang sedang kesurupan, kini yang aneh, malah hantu-hantu yang di sana berpindah ke wanita yang lain. Sontak saja, hal itu membuat sekolahku pun menjadi kesurupan massal pada siang itu. Para guru pun nampak kewalahan membantu para siswa dan juga siswi yang kesurupan. Bahkan mereka langsung berinisiatif untuk memanggil seorang dukun agar kesurupan massal yang ada di sekolah ini cepat selesai. Seketika saja, dukun tersebut datang dan lalu menangani satu persatu teman-temanku yang sedang kesurupan. Saat ia bertanya kepada makhluk yang memasuki tubuh siswa itu, segera saja makhluk itu pun langsung berkata, "Kami datang, namun belum sempat kami berpesta, kami sudah diusir pulang." Hal itu pun membuat para guru kaget. Siapa yang telah mengundang para makhluk gaib ini? Namun, aku dan juga Tio hanya diam menyembunyikan perihal kamilah orang yang memanggil para makhluk gaib tersebut. Segera saja, satu persatu para murid pun bisa disadarkan. Dan setelah itu, semuanya pada akhirnya bisa dikendalikan. Akan tetapi, sekolah pun langsung dipulangkan karena takut kembali terjadinya kesurupan massal pada siang itu. Malam pun berlalu. Aku pada saat itu sedang asik bermain PlayStation di kamar. Saat aku sedang asik bermain video game tersebut, tiba-tiba saja tasku yang berada di sebuah bangku belajar langsung jatuh ke bawah. Segeralah aku melihat ke arah tas tersebut. Dan alangkah terkejutnya aku melihat kalau boneka jelangkung yang siang tadi aku dan juga Tio mainkan kini telah berada di dalam tasku ini. Hal itu pun membuat aku langsung merinding hebat. Nampaknya aku telah lupa membuang boneka malapetaka tersebut. Namun, tiba-tiba saja suhu kamarku pun menjadi berubah panas sekali. Seakan-akan banyak orang yang sedang berdesakan di dalamnya. Aku yang kaget akan hal itu segera membuang boneka itu melalui jendela kamarku. Dan setelahnya, aku langsung memutuskan untuk tidur pada malam itu. Namun, baru saja aku ingin memejamkan mata, aku merasakan kini ada banyak orang yang sedang mengawasiku tidur pada malam itu. Sontak, aku kembali terbangun dan melihat sekeliling kamarku. Akan tetapi, yang kusaksikan di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu, aku pun lantas mematikan lampu kamar ini agar aku bisa merasakan lebih tenang. Namun,
Bukannya tenang yang kurasakan, malah suasananya kini semakin mengerikan. Aku yang merasakan kegelisahan segera mencoba untuk bangkit. Saat aku mencoba membuka mata ini, tiba-tiba saja aku langsung melihat kalau ada sepasang mata merah menyala sudah berada tepat di samping ranjangku. Sosok itu terlihat seperti anak kecil yang sedang menggunakan baju compang-camping. Ia terus menatapku. Aku pun langsung ketakutan hebat dan pada akhirnya aku kembali menutup mata ini dengan selimut tidurku. Saat aku sudah berada di dalam selimut, seketika saja terdengar suara. Antar kami pulang, antar kami pulang. Suara itu terdengar berkali-kali dan bukan hanya dari satu sosok saja. Hal itu pun membuat aku jadi tambah penasaran, walau sebenarnya hati ini sungguh sangatlah ketakutan. Aku yang saat itu sedang bersembunyi dan ketakutan hebat dalam selimut, tiba-tiba saja merasakan kalau selimut yang aku gunakan itu tersimbah dan terbuka dengan sendirinya. Langsunglah kini aku melihat sosok-sosok gaib yang telah memenuhi kamarku pada malam itu. Ada wanita yang berwajah hancur, sosok pocong, sosok anak kecil yang tadi aku masih lihat, dan masih banyak lagi yang lain sosok gaib yang memenuhi kamarku pada malam itu. Aku yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kini hanya terdiam sambil ketakutan hebat di ranjangku. Saat itu, segeralah aku melihat sosok anak kecil tadi yang bermata merah itu berjalan mengarah mendekat ke arahku dan langsung membuat pandanganku seketika gelap. Entah apalagi yang terjadi, namun menurut pengakuan orang tuaku, pada malam itu aku langsung kesurupan hebat. Aku merasakan kini aku telah dibawa ke sebuah tempat yang begitu gelap, yang sangatlah asing bagiku. Sosok itu kini membelengguku. Ia hanya tertawa dan berkata, "Kamu dan juga temanmu, kenapa memanggilku dan tidak mengantarku pulang?" Aku saat itu hanya bisa ketakutan tanpa bisa membalas pertanyaannya. Namun, sosok itu kini malah berubah menjadi sosok yang begitu mengerikan. Mukanya hancur, penuh darah, dan juga dipenuhi oleh nanah. Lalu, sosok-sosok yang lain pun kini bermunculan. Mereka semua langsung mengelilingiku dan menahanku agar aku bisa mengantarkan mereka segera pulang ke tempatnya masing-masing. Namun jujur, aku tidak tahu asal-muasal mereka semua. Satu persatu makhluk itu pun mulai mendekatiku. Mereka semua meminta agar diantarkan ke tempat mereka masing-masing. Dan tak lama berselang, aku merasakan kalau aku mendengar suara ibuku yang terus memanggil namaku. "Pauzi, Pauzi, Pauzi." Setelah itu sontak, aku langsung tersadar dari pingsanku. Namun, kini aku sudah tak berada lagi di kamarku. Aku kini ternyata telah berada di rumah salah seorang ustadz yang ada di kampungku ini. Saat aku telah sadar, ayahku langsung marah kepadaku karena ulahku telah banyak menyusahkan orang lain. Lalu, aku pun mencoba menceritakan semuanya dari awal hingga aku yang tadi bertemu dengan sosok mengerikan dalam pingsanku. Dan tak lama berselang, Pak Ustadz pun berkata kalau sosok itu adalah penunggu di sekolahku. Mereka semua hadir karena dipanggil oleh aku dan juga Tio. Dan mereka marah karena mereka datang tidak dijamu oleh si pengundang. Namun,
Alhamdulillahnya Pak Ustadz sudah bisa membantu memulangkan sosok gaib itu yang telah menghantuiku pada malam tersebut. Walau begitu, aku masih saja trauma dengan keadaanku. Nah, bagaimana dengan Tio? Tio malah lebih parah keadaannya daripadaku. Ia sampai sakit hingga 2 bulan lamanya karena gangguan dari sosok-sosok gaib yang ada di sekolahku itu. Dan setelah sembuh, orang tuanya langsung memindahkan Tio ke sekolah lain karena takut kalau Tio nantinya bakal diganggu lagi oleh penunggu yang ada di sekolahku itu. Baiklah teman-teman, itulah pengalamanku waktu kami bermain jelangkung di sekolah yang begitu angker. Mohon agar tidak ditiru ya teman-teman, karena efek sampingnya sangatlah tidak baik dan menyusahkan orang lain. Sekian dulu kisah dari saya, semoga di kisah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Saya Fauzi pamit, wassalam. Terima kasih buat Mas Fauzi yang telah mau membagikan kisah serta pengalamannya di channel Kisah Hororku. Semoga kisah ini bisa memberikan kita hikmah tentang efek dari bermain jelangkung. Bagi teman-teman semua yang mau membagikan kisah seperti Mas Fauzi, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh iya, satu lagi nih. Ada salam buat pasukan putih abu-abu dari Mas Eko dari Bandar Lampung. Semoga kita semua bisa bertemu nantinya ya. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sudi dan menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Sampai sini dulu episode pada kali ini. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.